Hai, ketemu lagi dengan Rialen. Kali ini aku akan sharing video tanaman yang bisa dibikin dua versi dan sama-sama cantik, dan bentuknya bisa jadi berbeda antara versi satu dengan versi yang lainnya. Jadi tanaman yang bisa dibuat jadi tanaman hias gantung dan juga bisa dituruskan. Ini Philodendron lupinum. Dia velvet. Ini jenis yang rambat, yang aku rambatkan. Jadi dia kecil saja daunnya, dari ujung ke ujung itu sama, tidak ada perubahan. Tapi Philodendron ini salah satu philo yang paling unik, dan karena kalau dirambatkan besarnya itu dia beda sekali. Kalau ini kecil kan dia bentuk love ya, love shape gitu. Jadi dibuat rambatan gantung seperti ini juga cakep. Nah, lucu kan? Tuh. Belakangnya merah, marun, belakangnya marun. Nah, nanti di sebelah sananya itu ada yang aku rambatin. Nah, ini aku sudah punya jenis yang aku rambatkan. Tuh, bentuknya sudah mulai berbeda ya. Ini bisa kalau lebih besar lagi akan jadi lebih berbeda. Dia akan lebih, kupingnya ini akan lebih lebar. Nah, juga kalau lebih besar itu dia daunnya ini sudah kurang velvetinya. Kalau ini masih velvety, dia lebih ke glossy kalau sudah besar. Jadi secara tekstur, secara bentuk berubah sekali. Jadi benar-benar unik tanamannya. Nah, ini daun terbarunya. Kupingnya udah makin lebar. Ini masih velvety nih, tuh. Belakangnya juga marunnya semakin besar tuh semakin berkurang. Kalau yang tadi kecil kan. Ini ada dua jenis, yang satu masih baru belajar merambat. Dua batang ini aku tanam di satu turus. Ini udah potongan sih, dulu dia turusnya sudah habis satu batang kayu, baru menghasilkan sebesar ini. Nah, ini potongan jadi mulai baru lagi, mulai belajar manjat lagi. Bagus sekali. Lupinum, Philodendron lupinum. Ini Epiprenum pinnatum variegata. Ini yang belum dituruskan, tuh dijadikan buat tanaman pot juga seperti ini, bagus. Variegatanya bagus. Ini variegata yang paling aman lah. Mau dihujankan, dipanaskan, aman lah. Jadi kalau buat pemula mau coba-coba variegatanya pinnatum. Ini yang paling aman. Jadi buat tanam pot tanpa dituruskan juga bagus, cuma dia tidak akan belah kalau tanpa dituruskan. Sekarang kita lihat versi yang dituruskannya. Wow, cakep tuh. Bagus sekali. Ini udah besar ini. Coba bandingkan dengan tanganku. Nah, segini. Ini kena sinar matahari sore. Bagus ya. Yang tadi itu anaknya, cacah-cacahannya dari indukannya yang ini. Ini daun paling barunya. Bagus sekali. Nah, tuh. Variegatanya nggak kalah dengan Monstera var ya. Tidak kalah nih. Ini dihujankan, dipanaskan, oke saja dia. Ya. Ini semenjak pindah pot ini jam size dia. Aku pindahkan pot besar tuh. Jam size, benar-benar jam size. Nah, Epiprenum pinnatum variegata ini aku punya versi hijaunya dan merambat sendiri di pohon. Kalau merambat di pohon, nah di pohon mangga persis di belakangnya ini. Nah itu tuh, dirambatkan di pohon malah luar biasa. Dari daun kecil, sangat-sangat kecil, cepat sekali merambatnya. Coba kita lihat ya ke belakang. Nah ini dia tuh, sampai ke atas sana tuh, yang hijaunya. Zoom ya. Nah, bagus. Ini rencananya mau aku potong karena takut mengganggu pohon mangganya.
potong nanti mau ditanam di pot. Nanti kalau itu potong sebesar inilah sampai segini gitu untuk ditanam di pot. Cantik kali ini, lebih besar daripada yang varigatanya. Selanjutnya aku punya Epiprenum Cebu Blue. Ini Cebu Blue yang bukan F1 sih, kayaknya ini aku beli yang biasa dulu, udah lama banget ini. Nah, karena agak tipis, katanya Cebu Blue Cebu Blue yang F1 itu lebih tebal dan lebih berkarakter. Nih yang ini aku buat versi gantung. Ditancep saja di pot sebanyak-banyaknya, terus nanti dia merambat sendiri. Nah, tentu saja kalau kita buat gantung sini begini, dia tidak akan ada belahannya seperti itu. Nah, tapi kalau suka yang tanaman-tanaman gantung atau punya rumah yang space-nya perlu tanaman gantung supaya kelihatan rame, nah ini salah satu yang cocok. Sangat mudah dirawat dan bagus. Dia hijaunya tuh bukan yang kayak hijau benar-benar hijau, tapi ada hint blue-nya, ada hint birunya. Nah, ini yang versi belahannya aku sudah punya, besar banget dan bagus banget. Habis ini kita lihat ya. Nah, ini Cebu Blue-nya, indukannya ini tuh, daun-daun di bawahnya makin atas makin besar tuh, besar sekali. Nah, ini tangan aku besar ya teman-teman. Tuh. Bagus, dan dia tetap kayak ada hints birunya walaupun sudah besar. Nah, ini the news, daun terbarunya tuh, makin rata ini belahannya, ini pecahnya itu makin rata. Kalau dibanding sini, ini kan masih ada yang belum pecah. Nah, ini daun terbarunya sudah makin rata pecahnya. Epiprenum Cebu Blue tuh, bisa merawat tanaman sampai sebesar-besar ini tuh rasanya luar biasa teman-teman. Kayak senang, puas ngelihatnya, ternyata kalau besar seperti ini, secantik ini gitu. Kalau mencapai maksimalnya ini aku hanya teruskan pakai kayu biasa loh. Kayu pohon-pohon tanaman yang sudah tidak terpakai. Bagusnya. Selanjutnya ini Flobe Philodendron Florida Beauty yang tidak aku rambatkan. Jadi ini ada 3 batang. Ada yang reverse menjadi tidak variegata, but it's okay, masih sangat cantik. Ini bagus ya. Aku belum punya versi yang sudah dirambatkan yang besarnya, tetapi yang versi hijaunya aku sudah punya, yang besarnya besar sekali, yang di sebelah Cebu Blue tadi. Nanti kita ke sana lagi. Nah, ini yang lihat yang versi kecilnya saja sudah lucu, bagus. Yang versi hijauannya dibuat rumpun-rumpunan kayak gini sebagai ground cover juga bagus. Oh, untuk ground cover taman gitu bagus. Ini agak mint nih. Kalau Florida tuh gitu, suka jadi-jadian, kadang-kadang muncul kayak kuning-kuning kayak variegata, tapi bukan. Nah, ini versi hijauannya yang sudah besar sekali tuh. Besar sekali ini. Nah, bagus ya. Tuh, batangnya sudah sebesar itu. Udah sering berbunga juga ini. Nah, ini kalau bayangin kalau dia variegata bisa nyampe sebesar ini, bagus sekali. Tuh, besar ya. Nah, segitu. Besarnya ada umpuk-umpukan dengan Cebu Blue. Tuh, daun barunya kan muncul sama-sama Cebu Blue di sini. Mari kita keluarkan supaya dia bisa tumbuh maksimal. Nah, ini daun barunya. Nih, yang di bawah bisa sebesar ini. Bagus. Bagus ya, senang ya kalau bisa nanam tanaman
bisa besar gini tuh, digabung satu seperti ini dengan Cebu Blue. Look at that, beautiful. Selanjutnya ini fotos dengan variegata tercantik sih menurut aku, Manjula. Si Manjula namanya juga bagus, unik namanya Manjula. Tuh ini yang versi gantungnya, dibuat gantung seperti ini juga cantik, dia cantik banget. Nah, tuh Manjula benar-benar abstrak, kuningnya bagus asal dapat cukup sinar matahari. Nah ini aku punya versi yang sudah dituruskan. Ini daun teratasnya udah sebesar ini. Tuh, lumayan sudah besar. Ya kayak tricolor gitu ya. Warnanya 4 color malahan. 1, 2, 3, 4, 5 5 color. Unik banget nih, bagus banget. Si Manjula besar. Ini dituruskan. Ini juga aku isi beberapa batang Manjulanya. Ini udah habis satu turus ini. Tuh, udah habis satu turus. Rencananya mau aku biarkan saja merambat di dinding sini. Manjula ini daunnya lebih keras, jadi itu bagus sekali. Coba lihat warna dan teksturnya. Ini cakep, ini benar-benar cakep sih. Nah, selanjutnya ini di halaman depan aku punya sesuatu yang istimewa di balik ini. Ini ditutup karena waktu itu musim panas, jadi dia hangus. Lihat, kita buka, ada apa di baliknya. Tuh, sudah besar. Aku juga terkejut sih sebenarnya, gara-gara dia makanya bikin video ini, karena ditutup lama tidak dilihat. Nah ternyata sudah sebesar ini tuh, Philodendron Brazil. Bagus ya, tuh lihat coraknya. Padahal ini tanaman yang underestimate ya, kadang-kadang dianggap remeh, tapi ternyata kalau besar bagus sekali. Dan ini tebal daunnya, tuh tebal dia jadinya. Oh, ada daun baru ternyata di belakang. Wow, tuh bagus sekali. Nah, belakangnya masih lembut, daunnya lebih banyak kuningnya. Sepertinya ditutup memang dia bagus jadinya. Nah, ini juga kurambatkan di pohon mati. Bagus sekali ini. Ini juga kalau dibuat tanaman gantung ya bagus, cuma dia tidak akan bisa sebesar ini. Nah, ini kalau besar dia bagus. Philodendron Brazil. Aku ada loh lihat Philodendron Brazil yang besar, tapi coraknya hilang. Nah ini kan coraknya hilang, tapi ternyata bisa balik lagi ke atasnya masih tetap bercorak. Nah ini juga bercorak. Ini yang sudah merambat di jendela, karena jendelanya tidak pernah dibuka. Biarlah saja, tuh sudah kuat akarnya, coraknya hilang karena dia dapat full matahari di sini pagi sampai siang. Sore sih sudah tidak lagi seperti ini. Daunnya sih sama kerasnya, cuma coraknya saja hilang. Wow, cantik sekali nih daun barunya, pinkish. Jadi kalau dia tidak terlalu dapat full matahari, bisa coraknya tuh tetap bisa bertahan ternyata. Nah, mungkin di situ nanti aku akan tetap tutup lah, supaya supaya coraknya tetap ada. Selanjutnya ini aku punya potos lagi. Ini lebih ke emerald sih menurut aku, karena hijau gelapnya itu di dalam. Kalau golden green nih kalau nggak salah,
itu yang hijaunya di luar. Nah, ini tidak ada yang aku rambatin sih, jadi belum tahu dia bisa besar apa tidak, tapi kemungkinannya kalau potos bisa besar tuh. Coba lihat coraknya, bagus sekali kan. Nah, triknya tanam sebanyak mungkin di dalam pot supaya rimbun dulu di pot seperti ini, baru nanti biarkan dia menjuntai ke bawah. Ini di dalamnya banyak nih tanamannya, digantung cukupkan matahari dia bagus coraknya keluar. Ini karena sekarang lagi musim hujan, jadi kurang kontras coraknya. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa menginspirasi. Thank you for watching.